kami sudah beberapa kali memberikan masukan, yaitu kepada pemerintah, baik secara langsung maupun melalui mimbar-mimbar dakwah yang ada di Jakarta. Sejak kejadian awal pertama kali bencana yang terjadi di Aceh ini, begitu juga Sumatera Utara, Sumatera Barat, kami sudah minta untuk segera diberlakukan status bencana nasional. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa sih itu terus mendobrak supaya diberlakukan status bencana nasional, karena kalau statusnya bencana nasional, saudara, maka penanganan bencananya juga skalanya nasional. Nah, sehingga nanti dari pemerintah pusat sampai daerah semua itu dikerahkan dan bantuan-bantuan asing juga bisa lancar datang. Saudara, penanganannya betul-betul lebih cepat, dan itu kita rasakan pada tahun 2004 ketika terjadi Jadi kalau kita pulang nanti ke Jakarta, insya Allah kita juga akan terus mendorong pemerintah agar bekerja cepat, tepat, selamat. Sebab penanganan bencana nggak boleh biar lambat asal selamat, enggak. Nah, biar lambat asal selamat itu kalau kerja sehari-hari. Tapi kalau penanganan bencana, saudara, harus cepat, tepat, manfaat, selamat. Nah, karena itu kemarin di Jakarta, saudara, kami sudah beberapa kali memberikan masukan, yaitu kepada pemerintah, baik secara langsung maupun melalui mimbar-mimbar dakwah yang ada di Jakarta. Sejak kejadian awal pertama kali bencana yang terjadi di Aceh ini, begitu juga Sumatera Utara, Sumatera Barat, kami sudah minta untuk segera diberlakukan status bencana nasional. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa sih itu terus mendobrak supaya diberlakukan status bencana nasional, karena kalau statusnya bencana nasional, saudara, maka penanganan bencananya juga skalanya nasional. Nah, sehingga nanti dari pemerintah pusat sampai daerah semua itu dikerahkan dan bantuan-bantuan asing juga bisa lancar datang. Saudara, penanganannya betul-betul lebih cepat, dan itu kita rasakan pada tahun 2004 ketika terjadi tsunami. Saudara, begitu dinyatakan sebagai bencana nasional, aneka ragam bantuan datang. Saudara, bahkan kami dari FPI ketika itu bisa mengerahkan 1.300 laskar dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, kita kumpulkan, kita bawa. Nah, pemerintah juga ikut membantu untuk bagaimana laskar FPI 1.300 bisa segera sampai di Aceh. Kita semua bekerja sama karena bencana nasional, semua mengerahkan. Nah, tapi kali ini karena tidak ditetapkan status sebagai bencana nasional, pihak asing juga ragu-ragu mau masuk. Saudara, karena apa? Karena ada administrasi yang ribet, yang ruwet, yang sifatnya mempersulit. Nah, saya sendiri nggak paham, saudara. Saya hanya mengatakan kepada pemerintah, sudahlah, kita kalau mau menangani bencana di Aceh jangan bawa-bawa politik. Ini bukan urusan politik, ini urusan bencana, urusan kemanusiaan. Nah, kalau kemanusiaan ditarik-tarik ke politik, repot, saudara. Jangan, singkirkan dulu itu masalah politik. Yuk sama-sama kita selesaikan persoalan Aceh. Maka itu saya bangga dengan Gubernur Aceh dan para bupatinya, saudara. Luar biasa, dari hari pertama semua turun ke lapangan. Saya dapat laporan itu, saya lihat rekamannya, saudara. Nah, bagaimana Mu'allim, kita punya gubernur, saudara, hari-hari nggak tidur, keluar masuk, saudara, ke desa, ke kampung, semua. Sampai-sampai beliau mengatakan pokoknya para bupati dan semua jajarannya tidak ada tuh libur kerja. Kerja libur cuma satu, kalau mati. Nah, artinya apa? Beliau memberi dorongan, ini mesti cepat. Termasuk Bupati Biren, kita lihat jalan-jalan yang tadinya tertutup, lumpur di mana-mana, semua segera bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Nah, karena itu saya hanya mengatakan di sini, Pak Bupati, saya turun ke Aceh dalam kondisi bencana bukan baru sekarang, tapi dari 2004 dulu. Hanya bedanya dulu 2004 saya masih lebih muda.
Ini udah 2025, 20 tahun yang lalu saya turun, bawa laskarnya, saya tidur di tenda selama 4 bulan. Kita bikin tenda, kita bikin dapur umum, kita bikin tenda-tenda kesehatan, kita bikin tenda-tenda sekolah. Supaya apa? Supaya warga Aceh yang terkena waktu itu tsunami tetap sekolah, tetap ujian, tetap naik kelas. Saudara, karena waktu itu luar biasa tsunami tahun 2004, saudara. 4 bulan saya tidur di tenda, di makam tangan pahlawan. Kita bikin apa namanya, kamar mandinya juga kita bikin cuma ditutup plastik, saudara. Sudah 2 bulan saya bawa istri saya kemari. 4 bulan kita bekerja, tidak kurang dari 100.000 mayat yang dievakuasi. Total korban semua hampir 150.000 mayat. Nah, jadi artinya saya tahu betul, dan sejak itu saya lihat, nah ini hebatnya orang Aceh, saudara. Jadi begitu terjadi bencana, sudah selesai, kita ketemu orang Aceh, wajah-wajah mereka kita lihat kayak nggak ada bencana, saudara. Kayak nggak ada bencana. Saya lihat wajah hari ini pun begitu, saudara. Saya ketemu orang Aceh kayak nggak ada bencana, kayak nggak ada apa-apa. Padahal bencana kemarin dahsyat luar biasa, saudara. Maaf, itu kalau bencana kemarin itu terjadi di Jakarta, udah banyak yang stres. Nah, bagaimana tidak? Jakarta baru listrik mati sehari aja udah pada stres. 1 hari aja Jakarta mati listriknya, saudara. Itu semua kerjaan terbengkalai semua. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu bergantung kepada listrik, saudara. Total, nanti kalau listrik udah mati di Jakarta, air nggak bisa dapat, hampir semua pakai mesin, saudara. Kemudian kulkas semua mati, daging-daging simpenannya pada busuk, saudara. Stres. Tapi di sini saya lihat, saudara, udah listrik mati, sinyal tidak ada, banjir di mana-mana, wabah lumpur, saudara. Ya, ada yang air apa namanya banjir bandangnya 2 hari nggak surut, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, saudara. Nah, luar biasa. Tapi saya lihat, alhamdulillah, wajah-wajah yang saya lihat adalah wajah-wajah yang sabar, tabah, tegar. Mudah-mudahan terus kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yakinlah dengan Allah punya janji dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala fa inna ma'al usri. Allah yang menjelaskan, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan datang kemudahan. Ini janji Allah. Allah punya janji pasti benar. Allah punya janji, innallaha la yukhliful mi'ad, pasti benar. Jadi di mana Allah kasih berikan satu musibah di satu daerah, saudara, Allah berikan kesulitan kepada hamba-hambanya, akan datang kemudahan-kemudahan. Maka itu kunci kita adalah, yang pertama kita sabar, kedua berdoa. Doa, minta sama Allah, saudara, supaya apa-apa yang sudah menimpa kita ini, satu, bisa membersihkan diri kita dari semua dosa, bisa mengangkat derajat kita, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik, insya Allah. Nah, tadi Habib Hanif, begitu juga Habib Muhammad sudah menyampaikan kepada kita tausiah yang luar biasa. Kita diingatkan tentang persaudaraan di antara kita. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi melalui ayat ini, saudara, persaudaraan di antara kita yang sejati, yang hakiki, bukan diikat dengan darah, bukan diikat dengan suku, bukan diikat dengan budaya, bukan diikat dengan teritorial, bukan diikat dengan bangsa maupun negara, tapi persaudaraan kita diikat dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kalau ditanya kita ini bersaudara kenapa? Ya karena kita beriman. Nggak peduli dari manapun suku kita, saudara. Apapun kita punya suku, bahasa, budaya, apapun kita punya golongan, kita punya partai, kita punya kelompok, selama kita beriman kepada Allah, maka kita semua adalah bersaudara. Alhamdulillah. Nah, tadi Habib Hanif sudah menguraikan kepada kita. Terus konsep persaudaraan kita bagaimana sih? Tadi beliau jabarkan kepada kita konsep persaudaraan kita bagai tubuh yang satu. Kalau satu bagian tubuh sakit, maka yang lain akan ikut merasakan sakit bagian tubuh yang sakit. Nah, ya saya kasih contoh, kalau ada bisul di tangan kita, orang Aceh bilang apa bisul?
Tumut. Nah, tumut, tahu tumut. Nah, baiklah, saudara. Tadi sudah dijabarkan, kalau kita ada tumut di tangan kita, saudara, udah merah, bengkak, sakit luar biasa. Nah, saya mau tanya, biasanya kepala ikut pusingnya? Biasanya badan meriang? Kan yang sakit tangan. Yang sakit tangan tapi kepala pusing, badan meriang, dan nggak bisa kita tidur nyenyak. Kenapa? Karena badan kita ini satu kesatuan tidak terpisahkan. Di tangan ada tumut, saudara, mata kita nggak bisa dipejamkan untuk tidur nyenyak, badan kita meriang, kepala kita pusing. Begitulah persatuan kita punya badan. Nah, artinya apa? Nabi memberikan perumpamaan luar biasa. Umat Islam mestinya begitu, saudara. Kalau ada saudaranya, saudara, yang menanggung suatu penderitaan, maka wajib saudara muslim lainnya yang sedang senang, yang sedang berbahagia, memperhatikan saudara muslimnya yang sedang susah, saudara. Atau kalau mau lebih luas lagi kita sampaikan, saudara, kalau ada umat Islam yang nggak punya ilmu, saudara, yang bodoh tentang agamanya, itu saudara kita, itu bagian tubuh kita, saudara. Duka dia, duka kita, saudara. Mestinya dia tenggelam dalam jurang kebodohan, itu merupakan keprihatinan kita semua. Maka itu umat Islam yang punya ilmu wajib turun, ajarkan mereka, selamatkan dari jurang kebodohan. Itu yang namanya persaudaraan. Nah, begitu juga kalau kita melihat ada saudara kita, saudara yang miskin, yang nggak punya apa-apa, yang kelaparan, yang kehausan, saudara, yang dapurnya nggak ada untuk makan sehari-hari, itu saudara kita. Laparnya dia mesti jadi lapar kita, hausnya dia menjadi haus kita, derita dia wajib menjadi derita kita. Sehingga mereka yang berkemampuan wajib turun, selamatkan itu saudara-saudaranya yang kelaparan dan kehausan, saudara. Itu yang namanya persaudaraan Islam. Jadi jangan cuma ngomong doang persaudaraan, persaudaraan, hidup ukhuwah Islamiyah, tapi nggak peduli kepada sesama. Bohong itu, saudara. Persaudaraan Islam ini bukan hanya dipropagandakan di mulut, tapi buktikan dalam amaliyah sehari-hari. Termasuk kalau ada saudara muslim kita, saudara, yang kena musibah, kena bencana, saudara, tanpa harus diminta, muslim yang lain yang tidak terkena bencana wajib turun, bantu dengan semampu yang dia bisa lakukan, saudara, untuk meringankan beban penderitaan daripada saudara-saudaranya yang terkena bencana. Itulah arti persaudaraan Islam, saudara. Nah, karena itu kami dari Front Persaudaraan Islam sejak awal berdiri, kami selalu peduli kepada kemanusiaan. Ya, FPI memang terkenal dengan amar ma'ruf nahi munkarnya. Nah, FPI ini, saudara, kadang-kadang di framing sebagai kelompok radikal, ekstrim, bahkan kadang-kadang disebut teroris. Itu semua fitnah. Ya, kami anti maksiat. Ya, kami anti kejahatan. Ya, kami memang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, anak-anak kami sering keluar masuk penjara hanya gara-gara mengatakan yang hak untuk menentang kebatilan. Tapi kami bukan teroris, kami bukan penjahat, kami bukan koruptor, kami bukan bajingan, saudara. Nah, yang diangkat oleh televisi, saudara, yang begitu-begitu aja dengan keras. Kalau FPI lagi marah, itu semua. Tapi kalau FPI lagi kemanusiaan, saudara, seperti tahun 2004, waktu FPI turun 1.300 laskar di Aceh, tidak ada satu TV pun di Indonesia yang melihatkan. Tidak ada, saudara. Dan waktu itu belum ada medsos. Waktu itu belum ada medsos, saudara. Belum ada tuh HP kita bisa merekam, belum ada, saudara. Nggak ada yang beritakan, saudara. Karena apa? Karena ada kelompok-kelompok anti-Islam takut kalau umat Islamnya bersatu, umat Islamnya maju, umat Islamnya, saudara, bangkit. Mereka takut. Nah, maka itu tadi apa disuruhkan oleh Pak Bupati kita, royong rame-rame kita atasi daripada penderitaan bencana ini secara bersama. Insya Allah nanti kita di Jakarta akan lebih kita dorong lagi pemerintah supaya ya dipercepat untuk membangun hunian-hunian baru, saudara. Karena tadi saya dengar 15.000 kepala keluarga kakak. Sekarang kalau mereka nggak punya rumah mereka hancur, terus mau tinggal di mana? Sampai kapan? Apa mau di apa namanya, di tenda terus?
Tenda itu cuma sementara, sehari, 2 hari, seminggu, saudara. Nah ini mesti dipercepat. Nah ala kulli hal, saya ingin menyampaikan satu berita. Kemarin memang kami habis-habisan, saudara. Kita nggak benci pemerintah, kita tidak serang pemerintah, tapi kita dorong terus kita dorong. Kenapa tidak dinyatakan sebagai bencana nasional? Nah terakhir kita katakan baik, kalau pemerintah tidak mau nyatakan ini sebagai bencana nasional, minimal buat Satgas Nasional yang berkantor di Aceh untuk menangani penanggulangan bencana secara nasional. Itu satu. Yang kedua, kalau nggak mau dinyatakan sebagai bencana nasional, baik, tapi buka dong, buka pintu untuk menerima bantuan-bantuan luar negeri. Jangan malu kita menerima bantuan, saudara. Korupsi boleh malu, wajib malu. Ngutang boleh malu, korupsi wajib malu. Ngutang, saudara, di sini harus malu, saudara. Tapi kalau menerima bantuan, nggak boleh kita malu. Saya mak bantuan dari mana-mana, sebagaimana pernah terjadi di 2004, banjir bantuan di mana-mana, sehingga penanganan bencana lebih mudah dan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, setelah kita menyimak pidato dari Habibana Habib Rizik bin Syihab, maka di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam setiap musibah yang menimpa suatu daerah, empati dan solidaritas seharusnya menjadi hal utama yang dikedepankan. Aceh sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dengan berbagai bencana kemanusiaan kembali mengingatkan kita akan pentingnya rasa persaudaraan dan kepedulian tanpa syarat. Dalam konteks inilah Habibana Habib Rizik bin Syihab menyampaikan pandangannya bahwa membantu Aceh seharusnya tidak disertai kepentingan politik apapun, karena yang dihadapi adalah persoalan kemanusiaan. Menurut Habibana Habib Rizik bin Syihab, penderitaan masyarakat akibat bencana tidak boleh dijadikan alat untuk meraih simpati politik, keuntungan kelompok atau pencitraan tertentu. Saat masyarakat kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga, yang mereka butuhkan adalah uluran tangan yang tulus. Bantuan yang datang dengan embel-embel kepentingan lain justru dapat melukai perasaan korban dan mengaburkan tujuan utama dari aksi kemanusiaan itu sendiri. Beliau menegaskan bahwa nilai kemanusiaan berada di atas perbedaan pandangan politik, latar belakang organisasi maupun kepentingan ideologis. Ketika bencana terjadi, semua pihak sejatinya berdiri pada posisi yang sama sebagai sesama manusia. Rasa lapar, rasa takut dan duka tidak mengenal partai, golongan atau kepentingan kekuasaan. Karena itu Habibana Habib Rizik bin Syihab mengajak seluruh elemen masyarakat untuk fokus pada esensi bantuan, yaitu meringankan beban saudara-saudara kita di Aceh. Lebih jauh, beliau mengingatkan bahwa Aceh memiliki karakter masyarakat yang menjunjung tinggi martabat dan keikhlasan. Bantuan yang diberikan dengan niat tulus akan diterima sebagai bentuk persaudaraan, bukan sebagai alat transaksi atau pengaruh. Sebaliknya, jika bantuan dibarengi dengan pesan-pesan politik, hal tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan dan perpecahan di tengah situasi yang seharusnya diisi dengan persatuan. Habibana Habib Rizik juga menyoroti peran tokoh masyarakat, relawan, dan lembaga kemanusiaan agar tetap menjaga etika dalam menyalurkan bantuan. Beliau mendorong agar semua pihak bekerja sama, saling melengkapi dan tidak saling menonjolkan diri. Dalam kondisi darurat, yang dibutuhkan bukanlah siapa yang paling terlihat, melainkan siapa yang paling bermanfaat bagi korban. Selain itu, beliau juga mengajak media dan masyarakat luas untuk menyebarkan semangat kepedulian, bukan provokasi. Narasi yang dibangun seharusnya mendorong solidaritas nasional dan memperkuat rasa persaudaraan. Dengan demikian, bantuan yang mengalir ke Aceh benar-benar menjadi simbol kebersamaan dan kepedulian bangsa, bukan karena perdebatan atau persaingan kepentingan. Pesan ini pada dasarnya merupakan pengingat bagi kita semua bahwa kemanusiaan adalah bahasa universal. Di tengah perbedaan pilihan dan pandangan, masih ada ruang besar untuk bersatu dalam membantu sesama. Aceh tidak membutuhkan janji politik, melainkan tindakan nyata berupa bantuan doa dan dukungan moral. Menutup ceramahnya,
Habibana Habib Rizik menekankan bahwa keikhlasan adalah kunci. Bantuan yang diberikan dengan hati yang bersih akan membawa keberkahan, baik bagi penerima maupun pemberi. Ketika politik dikesampingkan dan kemanusiaan dikedepankan, maka bantuan akan sampai pada tujuan yang paling hakiki, menyelamatkan, menguatkan, dan memulihkan kehidupan manusia. Semoga pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di saat saudara kita tertimpa musibah, yang paling penting bukan siapa kita atau dari mana kita berasal, melainkan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dengan tulus dan penuh rasa kemanusiaan.